Nestless YouTube channel. Oke, selamat pagi rekan-rekan Arselis. Kenalin, nama saya Livia Delisha. Hari ini saya akan membawa topik tentang how feminine energy can enhance leadership effectiveness. Nah, lanjut. Pertama-tama, apa sih itu? Feminine energy itu adalah mengacu pada kualitas dan sifat-sifat yang sering dikaitkan dengan aspek feminim dari manusia terlepas dari gender. Nah, ini tuh mencakup karakteristik seperti empati, intuisi, kolaborasi, kreativitas, fleksibilitas, dan perhatian terhadap kesejahteraan orang-orang lain. Energi feminim sering dapat membantu pengambilan keputusan yang berbasis perasaan dan pendekatan yang inklusif dalam kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut. Apa sih itu leadership? Nah, leadership itu adalah kemampuan seseorang untuk menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan orang-orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seorang pemimpin ini tidak hanya memimpin dengan memberi perintah, tetapi dia itu harus dapat menginfluence orang-orang sekitarnya melalui visi, integritas, komitmen untuk menciptakan perubahan positif. Nah, dari kedua pengertian tadi, energi feminim dan leadership yang sering dikaitkan dengan kualitas seperti empati, kolaborasi, intuisi, dan perhatian dapat signifikan meningkatkan efektivitas kepemimpinan dengan berbagai cara. Nah, yang pertama, empati dan kecerdasan emosional. Nah, yaitu pemimpin yang mengacu pada energi feminisme cenderung lebih empatik dan terlibat secara pribadi dengan anggota tim. Nah, pemimpin terutama perempuan ini seringkali menggunakan perasaan dalam melakukan sesuatu, sehingga memiliki rasa empati yang tinggi. Dalam menjadi pemimpin, sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki rasa empati yang tinggi untuk dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan, serta memiliki kecerdasan emosional sehingga membangun hubungan yang lebih kuat, saling mendukung, dan dapat membantu untuk memahami, mengelola, dan meningkatkan emosi yang tepat serta kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan emosi dalam proses pengambilan keputusan. Terus yang kedua ada kolaborasi dan kerjasama tim. Nah, kolaborasi dan kerjasama tim ini tidak hanya mengandalkan keberadaan berbagai sudut pandang, tetapi juga mendorong proses Sorry, Halo? layarnya agak oke, udah muncul. Oke. Oke, ulang lagi ya dari kolaborasi dan kerjasama tim. Nah, yaitu memiliki rasa menghargai beragam sudut pandang dan mendorong proses pengambilan keputusan yang inklusif. Ini menghasilkan solusi dan lebih inovatif dan meningkatkan kekompakan tim. Nah, lanjut yang ketiga itu pemimpin yang memotivasi dan mendukung. Yaitu energi feminisme membantu pemimpin untuk menjadi lebih motivasi dan mendukung terhadap keberhasilan orang lain. Nah, selanjutnya itu ada intuisi dan pengambilan keputusan, yaitu energi feminisme mencakup intuisi memungkinkan pemimpin untuk membentuk keputusan berdasarkan perasaan dan wawasan yang mendalam. Ini melengkapi pemikiran yang analitis dan dapat menghasilkan strategis yang lebih holistik berorientasi dan pada masa depan. Terakhir ada kreativitas dan inovasi, yaitu menerapkan energi feminim mendorong kreativitas dan inovasi dalam kepemimpinan. Pemimpin cenderung memberi out of the box, mengeksplorasi ide-ide baru dan beradaptasi dengan perubahan dengan lebih gesit. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Tentang leadership perempuan. Sebenarnya kalau di saya sendiri, kalau cerita saya sendiri sebelum di Aselis tuh rata-rata yang leadership lah, atasan saya tuh banyak kan laki-laki gitu. Nah, semenjak di Aselis hingga saat inilah kali ketiga atasan saya itu bisa dibilang perempuan. Nah, banyak framing di luar sana bahwasannya yang cocok atau lebih pantas atau lebih mantep itu leader itu cowok gitu. Sebenarnya framing-framing seperti itu bisa dipatahkan gitu. Dalam artian setelah saya rasain sendiri tuh sebenarnya bahkan lebih apa ya dibilang ya lebih berasa diperhatikan gitu. Dalam artian untuk pekerjaan yang progres sampai mana, terus ada kendala apa. Jadi rasa pedulinya saya rasa ya lebih tinggi tuh kalau
leadernya itu perempuan gitu. Karena tadi kan dibilang ada secara emosional ya tadi dibahas ya. Jadi rasa kepeduliannya gitu, jadi lebih tinggi gitu. Saya rasa kalau leadership perempuan tuh bisa dibilang lebih bisa diadu lah di dalam konteks leadership. Kalau menurut saya itu sih. Thank you buat mbaknya udah sharing. Halo pagi. Iya, Selamat pagi. kita Halo, silakan. saya mau nanya boleh soal silakan. materi. Boleh, Ini boleh. materinya menarik ya. Apakah ini berhubungan dengan teori otak kiri otak kanan? Bahwa kalau wanita itu dominan otak kanan, sedangkan pria otak kiri. Apakah berkaitan dengan itu? Yang kedua, apakah berkaitan dengan teori bahwa wanita itu yang kedua itu, sedangkan kenyataannya terkadang ada wanita yang sangat logika dan ada pria yang sangat baperan gitu, sangat emosional. Kurang lebih gitu, dua hal. Makasih. Oke, saya izin untuk jawab ya. Sebenarnya kalau ditanyain ada kaitannya apa enggak otak kiri, otak kanan dengan feminisme, itu tuh gak ada sih sebenarnya karena, halo ya. Tapi itu tuh sebagai stereotipnya aja, stereotip kenapa itu pria itu lebih pemikirannya logis dan analitis. Nah, sementara perempuan itu sering dikaitkan dengan intuisif dengan emosional. Itu sebenarnya cuma stereotipnya aja. Terus habis itu tadi pertanyaan yang keduanya apa ya? Yang keduanya, bagaimana dengan kenyataan bahwa terkadang pria bisa lebih baperan, emosional, sedangkan wanita ada beberapa yang sangat logis. Kalau soal itu mungkin prianya ini memiliki, jadi sebenarnya itu feminisme itu bukan cuma ada di perempuan dengan perempuan aja, tetapi dia itu setara nih, ada di perempuan sama ada di pria. Jadi kalau misalnya ada cowok-cowok nih atau laki-laki ini yang lebih baperan itu mungkin dia lebih dominan ke feminismenya ini, tapi kalau ada unsur otak kiri otak kanan sebenarnya nggak ada sih, itu kayak cuman stereotipnya aja gitu. Apakah Pak Peter menjawab pertanyaannya? Iya, sebab saya agak penasaran dengan judulnya yaitu feminism untuk leadership. Kenapa enggak intuitive leadership? Kenapa harus cenderung memakai stereotype feminism di situ? Itu sih Kak. Thank you. Oke, karena kebanyakan ini kan dari stereotipnya ini ya, saya angkatnya feminisme ini karena kebanyakan ini belum ada kesetaraan gender. Jadi kayak sebagai perempuan ini kita juga harus punya hak yang sama seperti seperti laki-laki yang punya kepemimpinan, terus habis itu mengubah stereotip dari cuma laki-laki aja yang bisa memimpin, tapi sebagai perempuan kita juga bisa memimpin. Nah, terus kenapa perempuan bisa memimpin ya karena seperti yang tadi saya jelaskan, dia itu memiliki lebih banyak kecerdasan emosional. Jadi dia tuh bukan cuman baperan apa gimana, tapi dia bisa mengambil keputusan yang tepat dari emosi-emosinya itu. Sebenarnya di cowok juga ada, tapi lebih dominannya itu mungkin di perempuan. Gitu. Apakah Makasih, menjawab Kak. dari Kak Peter? Oke, makasih.